Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen uji kinerja jam 2024. Perkenalkan, nama saya Sinti Wislasri. Saya dari mahasiswa PPG Dajjal 2024 LPTK dari Universitas Majalengka. Saat ini saya mengajar di SMK Kesehatan SDM Sumedang. Tujuan saya membuat video ini adalah salah satu sebagai syarat untuk membuat uji kinerja Dajjal PPG 2024. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain untuk bisa melaksanakan PPG dengan baik. Begitu juga dengan kekurangannya, tolong koreksi dan lain sebagainya agar kami bisa menjadi pendidik yang lebih baik. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Untuk saat ini, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kalian memeriksa kebersihan kelas kalian terlebih dahulu. Coba lihat di bawah meja kalian masih adakah sampah yang berserakan? Tidak. Saya juga. Ya, kalian harus bertanggung jawab ya atas kebersihan kelas ini. Siap. Jangan lupa setelah pembelajaran berakhir kalian harus melaksanakan piket terlebih dahulu. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh KM. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dipersilakan. Doa selesai. Baik. Untuk menanamkan sikap nasionalisme kita, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional. Yang akan kita nyanyikan kali ini adalah lagu Halo Halo Bandung. Maka semuanya diharapkan berdiri dan dialis untuk maju ke depan untuk berikan. Silakan. Mari Bung rebut kembali tuk dua. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari Bung rebut kembali. Ya udah, makasih. Silakan duduk kembali. Baik, sebelumnya kita cek dulu kehadiran untuk hari ini. Apakah hadir semua? Terima kasih. Untuk minggu lalu kalian telah mempelajari tentang apa? Negosiasi. Negosiasi. Kalau autobiografi sudah? Belum. Apa yang dimaksud dengan autobiografi? Teks yang menjelaskan tentang Cung, angkat tangannya. Angkat tangannya. Stop, Pak. Teks yang menjelaskan itu orang lain menceritakan Autobiografi. autobiografi sendiri kita sendiri. Teks yang menceritakan tentang Diri kehidupan diri sendiri. sendiri. Terus kalau biografi apa? Nah, Biografi orang lain menceritakan menceritakan kehidupan tentang orang lain. Nah, untuk pembelajaran saat ini yang akan kita bahas adalah teks biografi. Tujuannya adalah setelah mempelajari materi melalui pendekatan TEPA dengan menggunakan model project basic learning, peserta didik mampu menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi serta menceritakan kembali isi teks biografi tokoh dengan memperhatikan isi antara lain perjalanan pendidikan, karir, dan perjuangan dengan menunjukkan sikap kerjasama. Nah itu ya tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini. Sebelum melangkah kepada materi, para
terlebih dahulu. Kalian isi pretest ini selama 5 menit. Ya, silakan bagikan per orang. Secara estafet saja bagikan ke belakang. Udah? Silakan apa? Lihat dulu. Betul kira. W. Kubur. Yang belakang mana nih? Kubur ini ya. Udah semua? Yakin kalian bisa? Yakin. Soalnya kita disuruh ibu minggu kemarin untuk belajar dulu. Ya. Ada yang bingung ibu satu dulu. Apa? Nanti aja sama ibu jelasin biar nanti ngomong. Ya, kalau dilihat dari isi yang kalian buat, sebagian besar sudah kalian pahami bahwa biografi adalah karangan yang menceritakan tentang orang lain. Baik, kita akan mulai untuk materi tentang biografi. Supaya ada timbal balik, ini ada bahan ajar yang harus kalian pelajari. Nah, dari materi biografi ini kompetensi dasarnya yaitu menganalisis aspek makna dan kebangsaan dalam teks biografi, kemudian menceritakan kembali isi teks biografi baik tulisan maupun tulis. Kemudian bahan ajarnya adalah ada sampul, struktur biografi dan cara mengetahui pokok-pokok informasi dalam teks biografi, kemudian langkah-langkah menulis kembali teks biografi, penggunaan bahasa dalam teks biografi dan contoh biografi itu sendiri. Kita lihat, kalian lihat yang struktur biografi. Struktur biografi di sini ada berapa? Ada berapa struktur? Ada 3. Orientasi atau setting. Itu berisi tentang apa? Coba baca oleh satu orang. Mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya untuk membantu pengarang atau pembaca. Informasi yang dimaksud berkenaan dengan usia, kapan, di mana, dan bagaimana. Ya, berarti orientasi adalah berisi tentang informasi mengenai latar belakang atau bisa disebut dengan pengenalan isu. Kemudian kejadian penting. Apa? Kejadian penting? Berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Ya, yang ketiga reorientasi. Berisi tentang komentar Ya, lanjut. Berarti teks biografi itu ada 3, orientasi, kejadian penting, dan reorientasi. Lanjut, kemudian cara mengetahui pokok-pokok informasi dalam teks biografi. Coba yang keras, berdiri. Sok, berdiri. Cara utama mengetahui pokok-pokok informasi dalam teks biografi ialah memahami keseluruhan isi teks. Yang pertama, carilah informasi yang tersebar di seluruh teks karena pokok-pokok informasi tidak selalu berada di kalimat utama tiap paragraf. Yang kedua, cari dan temukan informasi yang berkaitan dengan riwayat hidup seperti nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, dan lain-lain. Yang ketiga, temukan informasi yang berkaitan dengan peristiwa penting dalam kehidupan tokoh, misalnya jatuh bangun kegiatan usaha tokoh, kejadian yang membuatnya sukses, dan sebagainya. Yang keempat, temukan informasi mengenai prestasi tokoh, contohnya penghargaan yang didapat dari kesuksesan yang diraih. Dan yang terakhir ada cari informasi yang mampu menginspirasi atau dapat diteladani dari sang tokoh, misalnya sikap pantang menyerah, jujur, dan baik hati. Ya, berarti cara mengetahui pokok-pokok informasi dalam teks biografi itu ada 5 ya. Yang pertama, carilah informasi yang tersebar di seluruh teks. Bisa dibilang dengan kalian harus mencari
juga tidaknya ya. Berarti secara keseluruhan saja kalian baca terlebih dahulu, baru mencari dalam tiap paragraf. Kemudian cari dan temukan informasi yang berkaitan dengan riwayat hidup. Dimulai dari kapan, tanggal lahir, dan juga misalnya bisa saja waktu kecil orang itu atau tokoh itu ada di mana, apakah di Bandung atau di mana. Kemudian pendidikannya juga, SD-nya di mana, SMP dan lain sebagainya. Kemudian berkaitan dengan informasi penting, peristiwa penting dalam kehidupan tokoh. Nah ini kalau sukses misalnya kan tidak segala sesuatu tidak instan sukses, tapi adanya jatuh bangun atau bagaimana prosesnya, bagaimana orang itu bisa menjadi sukses. Kemudian temukan mengenai prestasinya, yaitu apa saja yang telah diraih oleh orang tersebut sehingga menjadi sukses. Dan yang terakhir cari informasi yang mampu apa? Apa yang patut kita contoh dari tokoh tersebut sehingga bisa sukses. Lanjut. Penggunaan bahasa dalam teks biografi menggunakan pronominal. Bisa coba baca. Yang pertama, penggunaan bahasa dalam teks biografi apa saja? Orang ketiga, tunggal, ya, atau dia, atau beliau. Kata ganti ini digunakan secara bervariasi dengan penyebutan nama tokoh atau panggilan tokoh. Nah, satu, menggunakan pronominal atau kata ganti orang ketiga. Ia atau dia atau beliau. Nanti kata ganti orang ketiga itu ia, Dia. kalau mereka masuk tidak? Tidak. Masuk, tapi orang ketiga ya. Kemudian yang kedua, kita baca. Banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Ya, berarti contohnya yang mana? Mana yang mana? Ada tidak? Adikku yang ada buku. Ada di situ? Ya. Contohnya apa yang kedua? Perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh belajar Membaca, berjalan, berarti itu termasuk kepada kata kerja aktif karena ada hubungan ber dan itu kata kerja aktif. Kemudian yang ketiga apa? Banyak Menggunakan kata adjektif untuk memberikan informasi. Apa contohnya? Contohnya apa katanya? Yaitu jenius itu masuk ke dalam sifat. Terus apa lagi? Ular. Itu sifat. Kalau bodoh apa? Kalau malas? Sifat. Yang keempat, menggunakan kata kerja pasif. Contohnya? dibalik, ditugaskan, dipilih. Nah, berarti itu apa? Ada cirinya. Kalau kata kerja pasif diawali dengan hubungan Di. Bedanya kalau aktif dan kalau pasif ada tambahan ter. Ya. Yang kelima apa? Menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental. Apa? menyetujui, menginspirasi, mencintai. Itu adanya aktivitas mental. Yang keenam, menggunakan kata sambung. Nantinya, selamanya, atau saat itu, benar betul. Kata sambung hubungan atau kata majemuk sebelum itu berarti menggunakan kata penghubung kalimat konjungsi. Ini contoh yang tadi ya. Contoh kata kerja tadi tindakan belajar, membaca, melempar. Kemudian yang adjektif jenius, rajin, ulet. Contoh kata kerja pasif diberi tugasan diri. Terus yang kata kerja berhubungan dengan aktivitas mental apa? Menginspirasi dan mencintai. Iya. Terus contoh kata sambung atau kata konjungsi.
kembali teks biografi. Yang pertama, menceritakan kembali teks biografi dengan pola penyajian yang berbeda. Kedua, menceritakan kembali teks biografi dengan bahasa yang berbeda. Menceritakan kembali teks biografi dengan pola penyajian yang berbeda. Ini menceritakan kembali. Nah ini menceritakan kembali teks biografi dengan pola penyajian yang berbeda. Cum, yang mau bacakan belah sini. Yang terus. Menceritakan ulang teks biografi bisa dilakukan dengan mengubah pola penyajian. Jadi struktur teksnya diubah sehingga menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Terus? Komunikatif. Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menceritakan ulang teks biografi dengan teknik pola penyajian yang berbeda sebagai berikut. 1. Menentukan bagian-bagian struktur teks. 2. Menata peristiwa-peristiwa penting dalam teks. 3. Mengubah pola penyajian atau urutan struktur teks biografi. 4. Menyusun kerangka teks biografi. 5. Mengembangkan teks biografi. Yang terakhir, mengedit teks yang telah selesai ditulis. Ya. Terima kasih. Selanjutnya dulu, menceritakan kembali teks biografi dengan bahasa yang berbeda. Apa? Untuk menceritakan kembali teks biografi dengan bahasa yang berbeda. Tidak ulang bagian mengidentifikasi pokok-pokok informasi pada saat teks biografi. Jadi intinya kalau kalian sudah membaca biografi orang lain, kalian bisa mengubah kata-kata itu menurut bahasa kalian sendiri. Bisa diubah sesuai dengan yang kalian mau, dengan catatan harus menarik dan komunikasi gitu. Nah ini di situ ada biografi tentang Cristiano Ronaldo, Raffi Ahmad, Reza Rahadian, Rifai Fulki, dan Raden Adel Kartini. Coba kalian baca itu sambil membagikan LKPD-nya. Sebelum ibu membagikan LKPD, kalian bentuk kelompok terlebih dahulu menjadi 4 kelompok. Silakan. Ini sama tabungan ini. Aku sini sama Mitra. Aku. Nah, jadi 4 kelompok saja. Enggak, aku mau dari sini aja yang dekat. Udah ya? Kursinya berapa? Udah semua LKPD? Dari gua ada di kelompok ini. Udah. Kalian lihat LKPD-nya buka semua per kelompok. Udah ya, per kelompok berarti ada 4 orang dan ada 5 orang. Kalian kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang tertera di dalam LKPD tersebut. Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan semua ini. Kalian pilih saja, Mas, mau yang mana? Cristiano Ronaldo, Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. Kita bukan ini 1, 2, 3, 4. Ya. Kelompok satu kita pilih Reza Rahadian. Ya. So, berarti kelompok 1 Reza. Kelompok 1 Reza, kelompok 2 Raffi Ahmad. 3 Hah? Pencinta itu Oh, Instagram. yang 4 apa? Iya. Silakan kalian kerjakan selama 20 menit. Aku bagian ininya. Aku bagian ini udah. Lo bagian mana? Aku? Aku
kelompok masing-masing. Silakan kelompok 1 maju ke depan untuk perwakilannya. Kelompok 1 maju ke depan untuk perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan aku Jihan, perwakilan dari kelompok 1 yang kami mengambil teks biografi dari tokoh asal Indonesia, yaitu Reza Rahardian. Nah, untuk pertama Reza Rahardian ini lahir pada 5 Maret tahun 87 Ya. dan Reza Rahardian dia terpisah dari kedua orang tuanya karena kehilangan sosok ayah. Lalu awal karir Reza Rahardian yaitu di dunia modeling. Pada saat itu ia menjuarai favorit Top Gus tahun 2004 di majalah Amerika. Dan awal karir sinetronnya yaitu ketika ia dipercayai oleh Rapi Film bermain di Culunnya Pacarku. Pada saat itu tahun 2005 Reza Rahardian mengembangkan potensi aktingnya sebaik mungkin sehingga kembali dipercayai oleh Rapi Film. Sehingga di tawaran sinetron selanjutnya lewat film Perempuan Berkalung Sorban, ia meraih pemeran pendukung pria terbaik pada tahun 2019. Lalu pada saat itu juga ada satu film yang membuat nama Reza Rahardian semakin melejit di film Habibie dan Ainun. Pada saat itu Reza Rahardian meraih piala layar emas di IMA sebagai aktor pria pemeran utama terfavorit dan juga piala di FFI sebagai terfavorit. Selanjutnya Reza Rahardian berduet dengan Acha Saptriasa pada tahun 2012 untuk soundtrack film Broken Heart. Reza berkesempatan menjadi aktor besar dan mengharumkan dunia film Indonesia. Terima kasih. Nah, itu berarti tepuk tangan dulu. Satu Reza Rahardian Maduresi. Kalian kenal tokoh itu? Kenal. Siapa dia? Jadi Habibie. Dia yang mau bayar gimana dengan ini? Ya, itu berarti dalam apa? Reza Rahardian pernah melakukan atau menjadi seorang tokoh yang memerankan tokoh B.J. Habibie. Yang itu tanyakan mereka Reza Rahardian itu siapa? Artis atau aktor atau atlet? Aktor dan model yang sudah terkenal di Indonesia. Ganteng dah. Berarti kesimpulannya apa? Kalau bisa disimpulkan? Reza Rahardian Maduresi lahir pada 5 Maret sekarang ya kali ini ulang tahun. Ulang tahunnya hari ini? Iya. Berarti yang jelas Reza Rahardian ini sudah aktor yang memang banyak melintang di dunia perfilman Indonesia yang sudah terkenal ya. Iya ya. Dari sekian banyak mana kata-kata yang ibu maksud tadi? Ada kata pronomnya, kata ganti? Mana? Mana? Coba. Iya, iya, tuh iya Bu, sebut iya setelah iya. Coba. Ini Iya. Iya. Yang mana? Mana? Tadi ada berapa? iya terus saya ada ini nih. Tadi kata ganti. Kata ganti yang ketiga. Yang pertama dulu tadi. Mana Pak baca? Yang tadi. Iya. 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 Terus Kata ganti orang ketiga ada iya. Kemudian Iya. kata kerja tindakan yang mana? Kata kerja tindakan ada tidak? Hari. Ini ini Hari. Bisa bermain juga bisa. Kemudian kata kerja adjektif sifat yang menunjukkan kata sifat mana? ada sangat itu berarti sangat Mana? mana ya? Ada Bu. Coba yang belum kalian tunjukkan. Kasih tanda ada tidak dari biografi yang lain?
Multi talenta itu masuk nggak? Multi talenta bukan multi talenta bukan. Kalau kata kerja aktif, pasif ada tidak pasif? Pasif di ada tidak? Apa ibu? Didapat ibu, didapat. Di dunia Ibu didapat. Didapat. di daerah Tergolong ibu. Dipercaya. Tergolong, dipercaya. Terbukti bisa. Dipercaya ibu. Ya, dipercaya bisa. Itu termasuk kepada kata kerja pasif. Ya udah cukup untuk kelompok 1 cukup sekian. Sekarang kelompok 2. Nah, kelompok 2 jawaban apa? Siapa? Cristiano Ronaldo. Satu orang saja. Silakan. Siap. Baik, Sampurasun. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil dari kelompok kami, yaitu Biografi dari Cristiano Ronaldo, yaitu Cristiano Ronaldo merupakan pemain sepak bola profesional asal Portugal. Lahir pada tanggal 5 Februari 1985. Ronaldo adalah salah satu pemain bola sepak bola terbaik. Perjalanan karir dan segudang prestasi yang luar biasa. Berbagai gelar yang telah diraih untuk individu, profesional, timnas negara. Karir sepak bola Ronaldo dimulai saat ia masih kecil di Andorra saat usia 8 tahun. Berkat penampilannya yang memukau, ia direkrut tim besar asal Portugal yang bernama Sporting Lisbon. Pada tahun 2008 saat MU menjadi juara UCL, Ronaldo dinobatkan sebagai pemain bola terbaik di dunia. Penampilannya yang memukau dan juga segudang gelar bersama MU membuat klub raksasa asal Spanyol Real Madrid rela merogoh kocek 1 triliun lebih untuk memboyong ke markas mereka Santiago Bernabeu. Real Madrid, Ronaldo tetap menggila dan menorehkan segudang prestasi. Itu ya, berarti kelompok 2 menyajikan biografi tokoh Cristiano Ronaldo, di mana Cristiano Ronaldo adalah seorang atlet sepak bola dunia. Siapa yang tidak kenal dengan Cristiano Ronaldo? Pernah, tetapi belum pernah. Hanya peran apa? Bes? Iya bu. Tidak. Iya. Berarti Iwan jam terbangnya juga sudah mendunia. Nah, kalian termotivasi ingin menjadi seorang atlet tidak? Pengen ibu cuma nggak bisa main bola. Berarti ini khusus perempuan atau laki-laki? Perempuan juga sekarang kan? Ada atlet perempuan sepak bola. Ya. Nah, dari sini mana yang termasuk kata ganti orang ketiga? Iya ibu. Iya. Dimulai saat dia masih kecil yang paragraf kedua ibu. Iya, ini ya. Iya, ini. Iya. Kemudian pasif yang mana pasif? Pasif Pasif di yang dipakai di macam direkrut. Kalau yang aktif mana? Bersama Mana? Bersama. Ibu. Bersama. Menggila banyak di sini ya. Itu namanya adalah pasif. Kalau di sini ada tidak kata sambung atau hubung? Saat ini. Konjungsi. Nah, saat ini ada. Nah, ini termasuk konjungsi atau kata hubung. Mengerti? Berarti Terima kasih untuk kelompok 2.
Drake, ia adalah seorang pemuda kebangsaan Amerika atau dikenal sebagai CEO Amerika. Ia lahir di White Plains, wilayah kota New York pada 14 Mei 1984. Mark termasuk pengusaha muda terkaya. Suatu saat, Mark Zuckerberg membuat jaringan sosial yang diperlukan pada kelas Mark. Namun, lambat laun jaringan sosial terbesar luas hingga sampai ke universitas lain yang ada di dekat Universitas Harvard. Tak lama setelah Mark Zuckerberg melihat perkembangan sosial media itu, ia memutuskan keluar dari universitas dan kemudian memfokuskan dirinya untuk mengerjakan proyek jaringan sosial miliknya yang kini sudah dikenal sebagai Facebook. Di usia yang baru 35 tahun, Mark telah menjadi seorang pemuda terkaya di dunia. Sudah? Mark, apa? Ada yang bisa baca nggak? Ya, kenapa apa ini? Siapa yang tidak punya Facebook? Abi. Semua pasti punya Facebook. Nenek juga punya. Ya. Jadi si tokoh ini orang mana? Tokoh ini orang mana? Di New York. Jadi dari setelah membaca biografi ini, kalian tahu bahwa si Facebook ditemukan oleh tokoh dari tahun berapa ada Facebook? Mana? Ini mah lahir. Kalau Dinaling berapa? ya pokoknya intinya si ini adalah penemu Coba lihat kata ganti orang sini aja mana? Kata ganti orang sini. Ya pasti dia selalu, enggak kan? Pasti dia selalu ada karena ini menceritakan orang lain. Kemudian kata kerja pasifnya yang mana? Kata kerja pasif. Diperuntukkan. Diperuntukkan ini. Ya. Tersebar. Kemudian ada lagi terkaya. Kalau aktif membuat platform, memutuskan Bu, membuat ini, Memfokuskan. membantu juga bisa, memfokuskan. Kemudian kata penghubungnya mana? Hubung. Ada tidak di sini kata ganti menunjukkan waktu? Sebelum. Nah ini termasuk pada kata penghubung yang menunjukkan waktu, ya, waktu sebelumnya. Ada yang ditanyakan? Ya, terima kasih untuk perhatian. Apa judulnya? Jaringan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3, nama saya Nurina Aulia. Di sini saya akan membacakan tentang biografi Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini saat ini dikenal luas sebagai Ibu Kartini. Wanita ini berasal dari salah satu keluarga terpandang di daerah Jawa. Pada tanggal 21 April 1879, beliau lahir di Pulau Jawa. Kartini sangat menyukai pengetahuan dan ingin terus bersekolah, tapi sang ayah tidak mengizinkannya untuk menempuh pendidikan lanjutan. Kartini tidak diizinkan untuk meninggalkan rumah hingga tiba saatnya untuk menikah. Setelah menikah dan ikut suami ke daerah Rembang, Kartini mendapatkan dukungan suami untuk mendirikan sebuah sekolah khusus wanita di daerah. Kartini meninggal di usia 25 tahun pada tanggal 17 September 1904 dan meninggalkan seorang anak. Wanita ini merupakan salah satu pelopor
emansipasi wanita di Indonesia. Kartini mendapatkan gelar pahlawan nasional dari pemerintahan Indonesia. Tanggal kelahirannya ditetapkan sebagai Hari Kartini. Ya. Ajeng Kartini, mungkin nama itu tidak asing bagi kita ya, bagi bangsa Indonesia. Bahkan mungkin di dunia juga pasti mengenal dengan nama Raden Ajeng Kartini. Mengapa disebut Raden Ajeng Kartini sebagai emansipasi wanita? Mengapa? Merupakan salah satu Kelompok pendidikan. Jadi intinya tidak hanya laki-laki saja yang bisa meraih pendidikan tertinggi, tapi perempuan juga bisa. Jadi ini lahir di mana? Di Jawa ya? Di mana? Di daerah Jawa, lahir tanggal 21. Nah ini selalu dijadikan sebagai hari nasional. 21 April itu kita selalu merayakannya Hari Kartini. Mana di sini kata ganti orang ketiga? Beliau lahir di Pulau Jawa. Nah ini mana ini? Nah, beliau kata ganti orang ketiga. Kemudian apa lagi? Menyukai apa? Pengetahuan. Menyukai termasuk kata ganti orang berapa? Hah? Sifat atau apa? Menyukai sifat Mata kerja. Bisa minum. Ya, membaca. Oh baca, kemudian Menulis. menulis, menikah, mengerjakan, itu termasuk kepada kata kerja aktif. Kalau pasif jangan pasif. Nah, tanggal kelahirannya ditetapkan sebagai hari Kartini yang ditetapkan Ibu. Mana? Di paling bawah Bu. Oh ini. Ya. Nah ini ditetapkan menjadi kata kerja pasif. Kata umum, mana kata umum? Ada tidak? Mendapatkan. Mendapatkan. Dan Nah ini setelah ini waktu ya menunjukkan waktu. Silakan ada yang dikerjakan untuk kelompok 4? Jadi intinya setelah kalian membaca biografi dari berbagai tokoh, apa yang kalian dapatkan dari materi ini? pengetahuan yang Bisa jadi inspirasi juga Ibu. Ya, contohnya dari Raden Ajeng Kartini kita mengambil atau bisa terinspirasi bahwa kita sebagai wanita harus ya salah satunya itu. Kemudian dari Cristiano Ronaldo apa? Jadi sekarang atlet wanita juga ada, bisa contohnya di sepak bola juga ada. Jadi kesimpulannya tadi dari struktur mana? Nah ini nih, dalam penggunaan bahasa teks biografi ini dalam biografi yang lain tadi bacakan ada beberapa kata, misalnya menggunakan kata ganti orang ketiga, kemudian banyak menggunakan kata kerja, yang ketiga banyak menggunakan kata adjektif, kemudian kata kerja pasif, kata kerja yang menggunakan aktivitas mental, dan kata sambung atau konjungsi. Cuma masih ada yang tidak mengerti mengenai biografi. Udah ya, berarti setelah kalian melakukan pembahasan mengenai biografi, Ibu bagikan lagi proses sebelum pembelajaran diakhiri. Selama 5 menit kalian isi proses ini. Satu orang.
Dijelaskan. Udah. Ronaldo ini kan ada Ronaldo. Sudah, coba singkat kumpulkan. Ini. Udah semua ya. Kalau dilihat dari yang telah kalian tulis, Oh ini satu lagi bu. kalau dilihat dari yang telah kalian tulis, kalian sebagian besar memahami apa yang dimaksud dengan biografi. Tapi dalam penulisan ulang kembali, kalian harus lebih banyak berlatih mengenai kosakatanya. Dalam artian, kalau kalian mencantumkan ke dalam kalimat, banyak kalimat yang masih hancur, atau bisa saja kalian karena kalian suka menggunakan bahasa Sunda, ada campur aduk antara bahasa Sunda dengan bahasa Indonesia. Kalian paham ya geografi? Tidak. Kan? Kalau begitu pembelajaran untuk hari ini cukup sekian. Sebelumnya tutup dengan doa. Silakan. Sob, sebelum kita mengakhiri pembelajaran dan pulang, mari kita membaca terlebih dahulu. Karena dipersilakan. Nah, Ya, terima kasih.